Ya pemirsa, kita coba bahas hal ini, kita dudukan perkaranya secara damai pagi hari ini. Ya karena semangatnya kan pemilu damai, Nah, harus damai. dia. Sebenarnya sayangkan juga ada beberapa fenomena seperti itu yang terjadi kemarin ya. Ya, sudah hadir sejumlah narasumber kami di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita sapa satu persatu. Sudah ada Bang Mustafa Nahrawardaya, juru bicara dari Timnas Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir ada Bang Ruhut Sitompul, ini selaku juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Bang Ruhut. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga sudah ada Bang Ahmad Khairul Umam, nih Bang Umam dari Analis Politik Universitas Paramadina Jakarta. Pagi. Dan terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom, pemirsa ada Pak Wihadi Wianto, juru bicara dari TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya Bang Umam, Bang Ruhut, situ dulu. Baik, sudah lengkap ya narasumber kita pagi hari ini, tapi pertama kita coba akan bahas dulu ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, kita sudah dengar beberapa statement yang disampaikan oleh pihak dari TNI, begitu ya, klaim dari mereka, tapi kita ingin dengar dulu sebenarnya seperti apa duduk perkara dari versi 03. Iya, jadi dari kami versi 03, kebetulan waktu konferensi pers yang dipimpin oleh Pak Arsyad, dan juga wakil Pak Andika, juga Pak Todung Mulya Lubis, dan beberapa tim, ya sudah ada pembalikan fakta. Kenapa? Seolah-olah ada anak-anak naik motor, ya, lewat berisik dipukulin. Padahal nggak begitu, ya. Dibawa lo ke dalam, kan itu. Tapi jujur saja, saya bangga dengan Pak Arsyad, ya, Arsyad Rashid, Pak Andika, begitu juga Pak Todung, ya, berterima kasih kepada Bapak Pangap, Bapak TNI. Terlihat dua jenderal bintang 4 ini memegang teguh Sabta Marga Sumpah Prajurit, di mana para pelaku sekarang sudah ditahan. Tadi di perjalanan saya dengar tetap akan dibawa ke Mahkamah Militer, ya, akan disidangkan. Tapi saya ingin mengatakan begini, kalau saya nggak aneh, ini saya sebagai juru bicara. Kenapa? Ini kan semua tragedi politik putusan MK 90. Nggak bisa ini dilupakan. Apa hubungannya, Bang? Apa hubungannya? Di dunia manapun tidak ada presiden yang masih aktif, anaknya calon wakil presiden. Hubungan dengan kekerasan ini secara garis besar? Jadi hubungannya Pak Joko Widodo bisa bilang beliau saya netral. Tapi namanya tingkatan mulai dari menteri, menengah, sampai yang paling bawah apa yang kita lihat. Ya nggak salah juga gitu. Mereka, karena kalau dikatakan yang ribut, ditanya hubungan, motor yang pakai knalpot brong, emangnya kalau 02 lebih ngeri lagi kampanye dengan motor brongnya. Aparat senyum-senyum aja. Tapi kok giliran kami, dan ingat Pak Jokowi waktu saya periode pertama, periode kedua sebagai tim sukses beliau, menang sangat signifikan di Boyolali. Ya, sangat signifikan. Ya, masyarakat, rakyat Boyolali sekarang sedih. Sampai calon ibu negara kami, Ibu Atikoh, menghadap dinding menangis. Dia kebayang bagaimana ini kalau terjadi kepada anaknya, Alam. Dan anak-anak ibu-ibu lainnya. Ya, termasuk saya juga. Anak saya seumur-umur itu. Ngeri sekali kejadian itu. Sampai dibawa. Inilah. Tapi kami tetap berterima kasih. Tapi tolong Pak, ya, ini jangan terulang lagi. Tapi kalau saya nggak aneh, yang gini-gini bisa terulang. Nyatanya, ya, Sleman, kader kami, pendukung kami meninggal kok. Ini fakta kok, meninggal. Ya, belum lagi di daerah-daerah lain. Apa yang terjadi? Belum lagi, ya, baliho, belum lagi dan lain-lain. Jadi jujur saja, memang menghadapi pemilu sekarang ini seperti apa yang dikatakan Pak Joko Widodo itu nggak benar. Sekarang Pak Joko Widodo, kami takut
Kami takut kalau begini caranya. Oke. Karena sudah banyak sekali ketimpangan-ketimpangan. Oke, Sampai Bang Ruhut, sana, Bang. kita ke Pak Wihadi ya. Pak Wihadi merespon apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut tadi. Dan kedua, mungkin tim TKN Prabowo Gibran juga sudah mendapatkan informasi terbaru mengenai peristiwa yang terjadi di wilayah Madura, Pak. Yang menimpa salah satu relawan Anda. Ya, saya kira Bang Ruhut ini pantai berdramatisir aja dan mengkait-kaitkan sesuatu hal yang tidak ada kaitannya. Jadi kalau saya melihatnya di sini, ya kan, kalau disampaikan oleh Bang Ruhut tadi mengenai masalah kanal pot Brong yang 02, saya daerah mana? Tolong sebutkan ada daerah mana yang kader kami memakai konvoi dengan kanal pot Brong. Coba itu daerah mana? Tunjukkan langsung pasti aja gitu, ya satu. Nah, kalau untuk yang kita tahu juga, bukan hanya daripada kadernya Bang Ruhut aja yang kena masalah, kita pun juga kena, ya kan? Bahkan kita ada kader kita yang tertembak di Sampang, kita diam-diam saja, kita serahkan semua kepada penegak hukum, kita selesaikan, ya. Nah, kalau permasalahannya yang di Sleman, itu kan bukan ada urutan ke kita, urusannya adalah dengan Gerakan Pemuda Kaba dan PDI Perjuangan. Jadi apa hubungannya dengan kita kok dikait-kaitkan dengan kita gitu. Jadi dalam hal ini, kalau dalam masalah di Boyolali, itu jelas bahwa masalah Boyolali itu adalah permasalahan mereka melintas di asrama TNI dengan suara kebisingan. Kita ini semua tahu. Bang Ruhut mengatakan bahwa dulu dari keluarga TNI. Kalau lewat yang namanya komplek militer tuh kita boleh seenaknya nggak? Ya kan? Kita kan harus jalan pelan, ya kan? Kita sopan. Ya kan? Jadi semuanya ini kan ada aturannya, ya kan? Kalau sekarang ini TNI sudah melakukan suatu penindakan terhadap anggota-anggotanya, saya kira itu kita hargai. Kita harus hukum yang namanya TNI, dan TNI jangan dibawa-bawa ke ranah politik gitu. Biarkanlah TNI menyelesaikan ini, ya kan, dengan permasalahan yang ada yang memang anggotanya kekerasan dalam anggota. Kekerasan dalam anggota ini tidak hanya sekarang saja. Ini adalah PR kita bersama bahwa TNI itu sudah menuju mereformasi dirinya dan sudah cukup baik, dan kita juga melihat bahwa kita harus mendukung TNI ini untuk tetap netral gitu kan. Jadi jangan mengkait-kaitan ini dengan permasalahan dengan kita. Jadi kalau saya lihat di sini tidak hanya pendukungnya Pak Ganjar saja, pendukung dari kami pun juga mengalami beberapa permasalahan. Jadi di sini, Bang Ruhut, jangan mendramatisir dulu permasalahan ini, jangan mengkait-kaitkan dengan masalah MK dan segala macam, ya kan? Kalau yang dulu sekarang Bang Ruhut mengatakan bahwa ini anaknya anaknya presiden, ya kan? 2019 itu yang kita berkonsultasi dengan presiden, itu lebih ngeri lagi, Bang Ruhut, ya kan? Jadi cobalah kita janganlah kita mendramatisir ini, kita selesaikan, kita kepala dingin lah. Bang Ruhut kan selalu mengatakan kita harus kepala dingin. Kita kepala dingin dulu, ya kan? Kita jangan terprovokasi. Kekerasan-kekerasan ini kan mungkin saja memang ada yang memprovokasi dan segala macam. Jadi kita coba ini menjadi tenang, ya. Oke. Jadi kalau kita begini, lihat dalam konteks beberapa peristiwa memang ranahnya adalah ketika masuk hukum ada di ranah kepolisian. Nah, kami juga sebenarnya sudah mengundang pihak kepolisian ya untuk berbicara, berdiskusi dan juga ingin mencari informasi mengenai beberapa peristiwa tersebut. Namun dari pihak kepolisian juga belum menyatakan kesediaan untuk bergabung bersama kami pagi hari ini. Oke, itu tadi Pak Wihadi. Saya mau ke Mas Tova dulu. Mas Tova, mungkin kita tidak tahu ya, yang mencuatkan dari beberapa waktu terakhir adalah yang melibatkan relawan 02 dan juga 03. Saya tidak tahu, relawan 01 juga mendapatkan intimidasi seperti itu. Kalau kita lihat video yang Pak Anies waktu itu, saya nggak tahu nih update-nya, apakah itu dicolek saja atau ditampar atau bagaimana? Kemudian ada lagi nggak beberapa hal yang mungkin dari pasangan 01 ini juga terima? Ya, mungkin Mas Bayu belum update ya, bahwa kalau Mas Anies itu bukan baru-baru kali ini, sudah setahun lalu mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi sudah lama kalau Pak Anies itu, apalagi bergabung dengan Pak Muhaimin, masuk ke Pilpres, itu kemarin 6 tempat kita nggak bisa melakukan kampanye terbuka. Kenapa ya? Oleh Pemda setempat dilarang, dicabut izinnya, mendadak.
Jadi kan kekerasan ada dua ya, verbal sama fisik. Anies dua-duanya mendapatkan, cuman kan kami nggak tahu ini atas otaknya itu siapa nggak tahu. Tapi ingat ya, ada sebuah lembaga peneliti atau peneliti pemilu ya, United States Institute for Peace itu merilis. Setelah mereka meneliti beberapa kasus kekerasan juga di Indonesia, dia menyimpulkan kekerasan itu penyebabnya dua saja sebenarnya. Pertama, karena pihak petahana, ini tertulis dengan jelas nih, petahana melibatkan militer. Pertama. Yang kedua, membawa kelompok identitas tertentu, kemudian menyematkan pada dirinya adalah dengan ujaran kebencian. Hanya dua Masih ini. kontekstual dengan kondisi saat ini? Masih kontekstual. Tujuan serius loh Bang. Bukan, ini kan teori mereka kan, yang mengatakan bahwa melibatkan militer, perkara militer mau atau tidak, ini yang harus kita tanyakan, seharusnya nggak boleh kan terlibat. Tapi coba lihat, yang video yang terakhir beredar itu dari, itu kan Pak Prabowo belusuan ke kampung-kampung, tapi ada yang iseng-iseng dari netizen itu, kemudian mewawancarai ibu-ibu yang ada di video itu, lalu mereka mengatakan ada Babinsa yang meminta KTP dan kakak kami, dan ini kan terlibat kan? Mau bedah rumah katanya. Lah bedah rumah seperti itu. Maksud saya ini kan dalam pandangan kasat mata terlihat. Cuman maksud saya ini otaknya siapa saya nggak tahu. Tapi dalam teori itu mengatakan petahana melibatkan militer untuk pemilu. Kemudian yang kedua menyematkan ujaran kebencian pada kelompok tertentu yang ada identitas khas. Nah ini harus kita pelajari karena pemilu 2019 saya terlibat langsung dalam pemilu itu. Bayangkan coba, nggak pernah sebelum dan setelahnya nanti kemungkinan ya nggak akan sebesar itu kasusnya. Kata-kata petahana menjadi kunci di sini. 894 petugas PPS meninggal misterius. Sebelumnya nggak pernah ada, padahal pemilu itu berjalan seperti itu juga. Apa ada perubahan? Style pemilu sama seperti itu. Tapi kenapa pada tahun itu meninggalnya hampir 900 petugas PPS? 5.153 petugas sakit sampai sekarang misterius. Nah, kelelahan. Tapi kan ini aneh kalau alasan kelelahan. Padahal pemilu sebelumnya nggak pernah ada namanya petugas PPS, petugas pemilu itu lelah lalu mati sampai hampir 900 orang. Artinya kasus kekerasan ini wajar bagi Anda karena ada petahana di sana. Dan kami mencurigai pada pemilu yang akan datang akan terjadi pula kekerasan seperti ini karena berangkat dari kecurangan. Nah, kecurangan itu ada triggernya yang disebut oleh beliau tadi. Apa, Bang? Putusan MK. Saya udah bilang di TV One berkali-kali. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sampai adik ipar Pak Jokowi, nggak enak aja Profesor Jimli. Sebenarnya kalau saya kebetulan ahli hukum, itu sudah dipecat. Melanggar etika dan moral. Jadi benar, Mustofa, silakan lanjut. Bukan, maksud saya kalau dari awal berangkatnya itu nggak bagus, ya kalau dari awal berangkatnya bagus, itu kecenderungannya ke depannya juga nggak bagus. Oke, sampai di sana. Seperti itu. Sana, ya. Bang Umam, Anda sepakat tidak? Mas Umam. Mas Umam, apa sih yang sebenarnya terjadi Mas Umam dengan beberapa argumentasi dari perwakilan dari tim ses ini? Iya. Sebelumnya saya sangat tertarik ini. Dua tim ini tektokannya enak banget ini. Sepertinya udah kompak. Ya bagaimanapun Mas, tadi saya coba menyerap apa yang disampaikan oleh Pak Nara, Bang Ruhut dan sebagainya, Pak Wiyadi juga. Secara umum memang dalam konteks election ada beberapa kategori violence atau kekerasan. Mulai dari konteks verbal, kemudian fisik, kemudian psikologis termasuk di dalamnya, termasuk juga konteks socio-economic violence. Tapi kalau misal kita merujuk di pasal 280 ayat 1 di Undang-Undang Pemilu, memang lebih merujuk dalam konteks physical violence. Nah, tetapi kalau misal kemudian apa yang terjadi saat ini, sebenarnya ini yang kemudian harus diantisipasi. Karena bagaimanapun juga Indonesia itu memiliki trauma yang cukup serius terhadap penggunaan militer di dalam konteks politik praktis. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi kemarin di Boyolali jangan sampai kemudian memunculkan dua hal. Pertama, memunculkan distrust terhadap institusi negara, karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian ada tuduhan atau kekhawatiran, termasuk misalnya yang disampaikan oleh Pak Hasto, Pak Sekjen PDIP, ada potensi di mana kemudian ada simpatisan yang berada di dalam struktur organisasi militer misalnya. Kalau misal memang itu terjadi, tentu harus diusut secara clear, karena bagaimanapun juga trauma tadi jangan sampai terulang di dalam konteks situasi yang ada tantangan demokrasi yang cukup serius, terjadi regresi dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama tentu juga tuduhan-tuduhan semacam itu atau kekhawatiran semacam itu jangan sampai kemudian memunculkan distrust yang berlebihan, yang kemudian juga bisa mengurangi kredibilitas dari pemilu itu sendiri. Maka proporsionalitas di sini yang kemudian perlu kita letakkan supaya kemudian tidak
tidak terlalu jauh memunculkan kekhawatiran atau bahkan ketakutan dan lain sebagainya yang kemudian dalam satu sisi membuat pemilu menjadi kurang kredibel, di sisi yang lain justru juga menciptakan distrust yang tidak produktif juga, terutama untuk institusi-institusi militer. Tetapi satu hal, ini bagaimanapun juga harus menjadi warning serius bagi lembaga negara manapun, baik itu TNI, Polri, supaya tetap menjaga netralitas, jangan sampai kemudian ini terseret lebih jauh dan kemudian menjadi bagian dari politik praktis yang akan mengembalikan kita pada situasi Orde Baru yang dulu sudah diperjuangkan bersama-sama melalui reformasi. Ya, Bang Umam, untuk distrust terhadap institusi militer tentu kita semua sepakat mengenai hal ini. Jangan sampai kemudian terjadi terlebih lagi dalam Pilpres 2024. Tapi yang menarik adalah menyangkut dengan pernyataan dari Sekjen PDIP, Mas Hasto, yang sampaikan ada dugaan simpatisan Paslon 02 di dalam tubuh TNI. Kita bahas hal itu nanti ya, usai jeda sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Bang Umam, jadi sebenarnya tudingan yang disampaikan oleh Mas Hasto mengenai ada tuduhan simpatisan Paslon 02 di tubuh TNI ini seperti apa? Karena juga Paslon 02 juga mendapatkan kekerasan dari orang tadi kenal gitu loh. Jadi sebenarnya seperti apa Anda melihat kekerasan dalam Pilpres ini? Ya, terkait dengan konteks itu, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu harus menjadi early warning system. Meskipun juga sebenarnya menurut informasi spekulatif yang seringkali juga bermunculan di berbagai kalangan, muncul dugaan bahwa kemudian ada penggunaan instrumen kekuasaan yang cukup masif, meskipun juga tidak mudah untuk dibuktikan, di mana kemudian elemen-elemen seperti TNI, Polri, konon kabarnya kemudian digunakan oleh 1-2 pihak tertentu untuk memberikan kemudahan, tapi di sisi yang lain juga memberikan resistensi kepada elemen kekuatan tertentu dalam konteks proses kontestasi di Pilpres. Tetapi di saat yang sama memang tentu ini tidak boleh kemudian berlarut-larut sekali lagi, karena bagaimanapun juga oleh karena itu dari pihak TNI terutama kita harapkan juga bisa bersikap terbuka, memberikan klarifikasi secara clear, termasuk apa yang terjadi di Boyolali itu harus diselesaikan secara tegas. Yang diusut. Nah, bagaimanapun juga penyelesaian ini adalah tolok ukur yang paling sederhana, seberapa profesional, seberapa netral, seberapa independen TNI, supaya kemudian tidak masuk dalam persepsi-persepsi yang terbangun begitu rupa, sehingga kemudian mendelegitimasi bukan hanya kredibilitas TNI, tetapi juga kredibilitas pemilu itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, Mbak, kalau misal nanti ada capres terpilih menjadi presiden di pemilu atau Pilpres 2024, jangan sampai kemudian begitu mereka terpilih justru terbebani oleh persepsi atau political distrust yang begitu kuat, begitu mengakar, dan itu akan memberikan impact yang sangat signifikan untuk ketidakmampuan atau kesulitan mengkonsolidasikan basis pemerintahannya di fase-fase itu. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi early warning, tetapi di saat yang sama jangan sampai kemudian kekhawatiran-kekhawatiran ini berlanjut tanpa kemudian ada pembuktian yang justru saya pikir tidak begitu produktif juga. Jadi basisnya hanya asumsi, dan kalau misal basis asumsi bisa kemana-mana. Baik, langsung ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut sama Mas Tova tadi, Pak Wihadi. Ya, saya kira kita semuanya paham mengenai masalah bagaimana kita tidak bisa melibatkan pemerintahan, aparat pemerintahan, TNI dalam hal ini, dan juga Polri. Dan kita semuanya juga tahu bahwa yang namanya ketiga paslon ini adalah tiga-tiganya itu ada dalam pemerintahan ini, dalam oversharing ini, saya kira. Jadi saya kira kasus-kasus ini tidak hanya kasus-kasus yang melulu kepada permasalahan TNI. Kalau kita melihat banyaknya PJ juga yang tidak netral, kemudian ada juga kemarin Sekda Tapteng yang jelas-jelas mendukung Nasdem juga, yang mereka mengundurkan diri. Jadi semuanya ini tidak perlu kita bicara mengenai masalah menyalahkan satu sisi, mengalahkan calon ini, mengalahkan calon ini. Tetapi kita melihat bahwa Pilpres 2024 ini, kalau dibandingkan dengan Pilpres 2019, itu adalah merupakan sesuatu hal yang sudah ada kemajuan. Kalau 2019 yang lalu, kita ini adalah sesuatu hal yang bagaimana kita melihat bahwa masyarakat dikriminalisasi, masyarakat juga melakukan persekusi, tetapi sekarang kan tidak di sini. Jadi saya kira ini semuanya kalau kita melihat netralitas,
dan apa yang disampaikan oleh Mas Hasto mengenai masalah simpatisan di TNI, sebenarnya kita jangan menarik-narik TNI itu dalam masalah politik. Kita tahu bahwa yang namanya TNI itu bagaimanapun juga sudah 10 tahun, dan saya kira di 10 tahun di Pak Jokowi, terus kemudian juga di situ juga PDI Perjuangan sebagai partai pemenang, tentunya mereka juga mempunyai banyak simpatisan. Saya kira bukan hanya kita bicara mengenai masalah satu capres saja, semuanya ada, dan saya kira hal ini kita tidak perlu menarik-narik TNI. TNI tetaplah netral, ya kan? Polisi juga tetaplah netral. Semuanya kita dudukkan masalah ini. Kalau kita main kait-kaitkan lagi ini dengan permasalahan MK, kalau MK itu sudah selesai, sudah clear permasalahannya. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang tidak perlu kita kait-kaitkan lagi. Kita hadapi saja pemilu yang tinggal 44 hari ini. Kita semuanya kita tahu bahwa kita adu program semuanya dan bagaimana masyarakat nanti memilih. Saya kira ini sesuatu hal yang tidak perlu kita besar-besarkan gitu, karena kita juga mendapatkan kekerasan kita di sini gitu kan. Tapi kan kita tidak pernah mengeksploitasi kekerasan yang diberikan kepada kita gitu kan. Jadi saya kira semuanya sama lah. Tapi kenapa pasangan Anda tidak mengecam kekerasan ini, Pak Wihadi? Mengapa paslon Anda tidak mengecam ada kekerasan mana yang harus dikecam? Kekerasan mana yang harus dikecam? Kita pada saat terhadap relawan Anda di pada Madura? saat relawan di Madura kami ya kan ditembak, itu kami dari TKN kita juga sudah datang kepada korban. Tetapi kita tidak terlalu mengekspresi, kita mengatakan serahkan ini kepada aparat penegakan hukum. Karena bagaimanapun juga kita taat terhadap masalah hukum. Jadi kalau ada permasalahan seperti ini, kita serahkan kepada penegakan hukum. Apakah ini berkaitan dengan permasalahan di mana, apakah ini adalah masalah apa, dan kita setelah ini semuanya selesai, baru kita benar-benar kita mengecam seperti itu. Jangan buru-buru kita kecam seperti itu. Jadi kita belajar dari pengalaman lah, bahwa yang namanya provokasi dalam pemilu itu selalu ada, ya kan? Dan kita jangan terprovokasi untuk kita ini saling mengadu kekuatan dan segala macam. Kita tenang saja di sini. Kita hadapi Pilpres ini saja. Kita dengan nanti kita mencoba untuk ya, Pak Wihadi, TNI dan Polri tadi Pak Wihadi menyebutkan harus netral, tapi jangan sampai ada narasi-narasi yang menarik-narik TNI Polri pada politik praktis gitu. Kenapa narasi-narasi ini masih muncul ya Pak Wihadi, kalau dari amatan Anda? Saya kira permasalahan ini, kalau kita bicara masalah kekerasan yang di Boyolali, kekerasan di Boyolali itu kalau misalnya itu tidak ada orang melintas itu dengan knalpot seperti itu dan berkali-kali muter-muter di asrama, tentu juga TNI juga akan menindak. Itu permasalahan yang sudah tidak perlu kita kaitkan dengan Pilpres. Kemudian setelah penembakan daripada simpatisan kami di Madura, ya kan, penembakan itu tidak hanya sekali saja, penembakan juga ada beberapa kali penembakan yang misterius, dan kita semuanya kita serahkan ini kepada aparat penegak hukum, sehingga kita tahu keprofesionalan dari TNI, keprofesionalan dari Polri untuk menyelesaikan kasus-kasusnya sendiri, itu sudah kita berikan kepada mereka untuk bisa menyelesaikan. Di TNI kita ada mahkamah militer. Kemudian kalau itu menyangkut sipil, itu sudah jelas kepolisian juga bisa menyelidik itu sampai pada nanti tingkat pada pengadilan siapa kalau itu pelakunya tertangkap. Jadi saya kira kita serahkan semuanya kepada permasalahan pelanggaran hukum ini kepada penegakan hukum. Jangan kita langsung bersuara terus kemudian kita mendramatisir, kita tidak perlu seperti itu, gitu kan? Jadi kita cobalah kita tenang. Ya, serahkan saja semuanya kepada penegak hukum. Soal MK juga udah clear tadi kata Pak Wihadi kok. Wihadi, sahabatku, kita sama-sama di Komisi 3. Jangan membiasakan memakai kacamata kuda. Tolong. Nanti kan kalau aku bilang kau kuper, kurang pergaulan, nggak baik. Lihat di medsos bagaimana itu di semua kabupaten kalau lagi kampanye pakai brong itu. Mesti nggak, saking banyaknya nggak bisa lagi aku katakan. Kabupaten kota itu ada berapa? 500 lebih. Banyak loh. Belum lagi sipilnya. Kemarin itu di Jawa Barat bawa foto Gibran calon wakil presiden. Kurang apa? Enggak, kau dari tadi ngoceh kayak burung cucak rowo, aku nggak komentar. Tolong tenang, sabar duduk di boncengan kawan, ya. Ya, sabar, aku lagi ngomong. Ya, silakan lanjut, Bang. Jadi ini memang udah kebangetan. Dan kau enak sekali bilang, lupakan MK itu. MK tragedi politik.
Ngeri kali. Sampai adik iparnya Pak Joko Widodo dipecat. Apa nggak ngeri? Presiden loh Pak Joko Widodo. Ingat, sebelum kalian berkaitan dengan Gibran di MK, berkaitan dengan Hakim Agung, Ketua MK, apa statement Pak Joko Widodo? Waktu ditanya sahabat-sahabat pers, Gibran mau calon wakil presiden, dia baru 2 tahun wali kota di Solo. Artinya kalian semua, Pak Joko Widodo jujur saja, I love you full. Saya pendukung dia 2 periode. Kalau kau, Wihadi, 2 periode, kau kan mengatakan bagaimana peristiwa pemilu 2019. Karena kami kalahkan Prabowo. Sekarang karena kalian lagi kalah lo aku sekarang. Kalian itu lebih Jokowi dari kami PDI Perjuangan yang mengangkat dari Solo 2 periode, DKI 1 periode, presiden 2 periode. Sekarang kalian itu, kemarin sama Daniel aku bilang, ibarat meludah, sekarang kalian menjilat ludah kalian kemarin. Malu kau ya. Jangan sembarang statement. Makasih. Pak Wihadi. Silakan, Pak. Ya, jadi gini, saya melihat begini, apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut itu, ya kan, harus berdasarkan fakta. Kalau kita bicara mengenai masalah ini, saya melihat seluruh TikTok, saya melihat seluruh yang ada di medsos-medsos isu, dan kita semuanya pada saat itu kita mengatakan bahwa kita ini harus berpolitik yang santun, di mana yang ada memakai konvoi, kanal potbrong dan segala macam, tunjukkan kepada kami, ya kan, biar itu kita jelas maka kami tindak, itu kan jadi satu. Jadi tidak kita perlu polemik seperti itu, kita bicara berdasarkan data. Kalau permasalahan MK, ya kan, saya garis bawahi, Bang Ruhut, kalau Bang Ruhut mengatakan sebagai ahli hukum, coba baca yang namanya keputusan MK. Keputusan MK tidak ada satupun bukti. Tidak ada satu bukti ya, tidak ada satupun bukti yang menyatakan ada pelanggaran etik. Ya, tidak ada yang namanya ada adalah bagaimana di Tenggarai ada intervensi, tetapi tidak ada buktinya. Kalau kita bicara bukti, keputusan, suatu keputusan pengadilan, keputusan MK, tidak ada bukti, tapi keputusannya adalah pemecatan sebagai ketua. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah pemecatan sebagai ketua, itu di mana buktinya sehingga ketua MK waktu saat itu Pak Anwar Nuswan melakukan sekarang itu gugatan gugatan kepada MK di PT UN, dan kita ada gugatan juga kepada Pak Jimli. Jadi saya kira di sini kita harus sebagai orang hukum itu harus melihat yang namanya putusan MK itu ada tidak dibaca dulu, Bang. Ada enggak buktinya? Ya kan? Jadi tidak perlu kita tarik lagi permasalahan yang sebenarnya tidak perlu kita permasalahkan di sini. Kita sudah tinggal 44 hari, ya kan? Jadi kalau gini, Bang, ya kan, 2 kali memang kami bekerja dengan Pak Jokowi. Dan kami memang pada saat itu belum beruntung untuk kalah. Tapi pada saat ini sekarang, kalau nanti kami menang, jangan-jangan nanti Bang Ruhut nyebrang ke kita seperti kemarin. Demokrat nyebrang, terus kemudian setelah Demokrat kalah, Bang Ruhut nyebrang juga. Jadi nanti jangan-jangan pada saat kita menang nanti Bang Ruhut nyebrang ke kita. Nah itulah kenapa sekarang Bang Ruhut masih tetap mengatakan Pak Jokowi. Jangan-jangan seperti itu. Jadi saya kira kita semuanya ini Bang. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi habis ini ya. Kita harus break dulu, sabar. Jangan marah. Jangan mau ngomong terus. Sabar dulu di boncengan. Kita break dulu ya. Sabar dulu di boncengan. Mas Tova, oke, bentar ya. Jangan marah. Sebentar ya Bapak-bapak. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali sesaat lagi ya. Oke, kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita lanjut kembali ke diskusi kita. Sebelum ke Bang Ruhut, saya ke Mas Tova lagi. Mas Tova, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Tova juga sudah dijawab oleh Pak ya di MK selesai. Kemudian kalau Mas Tova menyoroti lagi, ada hal apa lagi gitu ketika masih ada kekerasan yang saling tuding nih. Gini, pertama perlu saya komentari beliau ya. Ini kan tahun politik ya. Penjelasan beliau tadi seperti bukan tahun politik, normatif. Ini tahun politik. Apapun ucapan elit politik, itu bisa berimbas menular ke bawah. Berbahaya loh. Kalau itu kalimatnya adalah positif, maka di bawah akan positif. Kalau yang di atas negatif akan menular ke bawah. Apalagi kalau di belakang itu tanpa terekam media.
Itu berbahaya. Makanya narasinya kan positif tadi. Ya, tetapi yang di belakang kita tahu. Maksudnya gini, maka kan tadi dia bilang nggak ada bukti bahwa putusan MK itu misal katakanlah itu melanggar, nggak ada bukti kan? Tapi kan kita tidak tahu apa yang di belakang ini semua kan. Maka saya bilang dari awal kalau tidak bagus, ke belakangnya nggak akan bagus. Kita semua tuh ingin pemilu itu damai sebenarnya. Nggak ada yang pengen pemilu ini kacau, nggak ada. Saya pernah berdiskusi dengan Perludem ya. Beliau mengatakan begini, ada 3 hal yang harus kita waspadai. Pertama, politik lokal seperti Papua ini berpotensi ada kekerasan. Semoga tidak ya. Tapi yang kedua, ketiga ini berbahaya. Yang kedua adalah ketakpercayaan kepada KPU yang mengakibatkan pada kejadian ketiga apa tuh pengerahan massa ketika hasil pemilu tidak memuaskan salah satu paslon. 2-3 berbahaya. Seperti 2019 karena KPU melakukan perhitungan menggunakan sistem situng itu nggak selesai sampai sekarang, maka paslonnya Pak Prabowo waktu itu mengerahkan konon ya, entah merekam atau tidak, tapi nyatanya ada diskusi ke Bawaslu yang mengakibatkan lebih dari 9 orang pendemo meninggal kan. Lalu apa itu? Karena mereka menuntut untuk ini transparan. Nah, ketika KPU dianggap tidak transparan, tidak bisa dipercaya, berimbas pada hasil pemilu yang tidak yang tidak kredibel, mengakibatkan pengerahan massa. Ini yang sangat berbahaya. Nah, pemilu sekarang ini sangat jauh berbeda dengan pemilu lampau. Kalau yang lampau, mohon maaf nih, kecurangan bukan berawal dari saat pendaftaran. Coba sekarang, ini kan dari awal banget, terlalu dini kan. Kecurangan, kelicikan dan seterusnya itu bisa berawal dari minimal 3 ya, waktu paslon, penjaringan bakal calon, lalu pendaftaran, lalu kampanye, lalu hasil pemilu. 4 ini terjadi. Sekarang dari awal sudah bermasalah yang disebut beliau tadi dari tanda petik ya, akal-akalan untuk mengubah umur sampai pada sekarang ini. Putusannya sah loh Bang, sudah Bang. Sah, tetapi kalau kita manusia yang wajar akan menganggap ini bermasalah karena tim hakimnya dipecat kok. Kalau kita akal sehat, kata Rocky Gerung, kalau nggak dungu, pasti tahu merasa ada masalah besar di situ. Artinya ini masih akan berlanjut sampai Karena akan berlanjut. Yang terkait dengan 3 hal yang saya dapat dari Perludem itu perlu kita waspadai betul ya. Karena tidak mudah ya mengelola pemilu ini karena yang berkepentingan, saya yakin mereka nggak mau kalah karena mereka memiliki kepentingan sebelumnya yang pada pemilu yang akan datang mereka pasti akan ingin hidup. Nah, disitulah yang akan terjadi, yang kita tidak mungkin bisa membuktikan. Kata-kata bukti itu hanya di pengadilan, tetapi di politik rumit, Pak. Oke, di politik rumit ya soal rumit. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Mas Umam, Bang Ruhut, Mas Tova, Pak Wiyadi, kami harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita kembali berdiskusi ya. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ruhut, kemudian Mas Tova. Satu, saya langsung ke Pak Wihadi. Pak Wihadi tadi soal normatif apa dalam tahun politik itu mungkin memang yang disampaikan normatif. Tapi kalau Pak Tova bilang tadi, sebenarnya kita tidak tahu ada panggung belakangnya akan ada peristiwa-peristiwa apa. Nah, apakah ini juga menjadi concern atau setidaknya di dalam amatan Pak Wihadi bahwa apa yang ada terjadi permukaan sebenarnya mungkin bisa berbeda jauh dengan apa yang terjadi di akar rumput, Pak Wihadi? Harus melakukan sesuatu hal yang saling menyerang. Tetapi kita di tahun politik ini kan politik yang dewasa adalah kita ini berdemokrasi yang dewasa adalah bagaimana kita beradu program pada masyarakat. Dan saya kira apa yang disampaikan narasi-narasi positif yang disampaikan itu adalah memang bagaimana kita membuat bahwa masyarakat ini harus berpikir positif. Jadi saya kira sesuatu hal yang terjadi saat ini kan sesuatu hal yang memang selalu dicari negatifnya. Sehingga kita terbawa oleh permasalahan ini. Jadi saya kira apa yang terjadi saat ini, kalau kita melihat sisi positifnya, itu akan kelihatan bahwa ini akan kita serahkan. Salah satunya adalah bagaimana yang namanya penembakan simpatisan kita di Madura. Kita bernarasi positif dan kita serahkan kepada aparat penegakan hukum. Dan ini kan salah satu hal yang bagaimana kita melihat bahwa kita masih percaya bahwa semuanya ini bisa diselesaikan dengan permasalahan hukum. Dan saya kira di akar rumput pun kita juga dengan memberikan satu positif, saya kira juga masyarakat juga akan tenang dalam hal ini dan mereka akan benar-benar jernih untuk bagaimana mereka memilih siapa calon presiden, calon pemimpin ke depan. Jadi saya kira inilah yang kita mesti harus berikan bahwa kita ini harus berpikir positif dan kita ini harus bagaimana kita melihat pemilu ini dengan damai dan kita dengan istilahnya dengan riang gembira kita sambut pemilu ini gitu kan. Jadi jangan kita berpikir suatu negatif. Jadi saya kira
Tahun politik betul, tahun politik. Yang ada tahun politik mungkin semuanya di sini juga jadi caleg lagi. Tahun politik yang sekarang ini bagaimana kita pusing terhadap dapil saja kita ini. Ya kan? Ini kan tahun politik. Tahun politik bagaimana kita merebut hati masyarakat. Ini yang kita menjadi program kita. Jadi jangan kita melihat bahwa berpikir negatif terus di sini gitu kan. Jadi saya kira akar rumput pun juga kalau kita mengatakan bahwa kita positif, program kita ke depan bagaimana dan mereka berpikir jernih, saya kira itu bisa memberikan suatu efek yang baik dalam berdemokrasi, bukan saling menyalahkan, terus kemudian juga saling menyerang, saya kira. Jadi segala sesuatu yang terjadi saat ini, ya kita lihat saja kita secara positif. Jadi kami, apapun yang terjadi pada saat ini serangan-serangan ke kami selalu berpikir positif dan kita minta untuk diselesaikan dengan baik. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran, kita laporkan ke Bawaslu. Ya kan, kalau misalnya ini permasalahan yang menyangkut kepada polisi, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Ya kan? Jadi saya kira kita semuanya, ya. Ya, sampai di sana Pak Wihadi. Ya, sampai di sana Pak Wihadi. Terima kasih banyak. Bang Umam, jadi sebenarnya apa yang harus diperhatikan oleh ketiga paslon ini? Kalau tadi kata Bang Tova, nampaknya ini masih akan panjang berbagai tragedi terjadi termasuk juga kekerasan. Silakan. Iya, terkait dengan ini saya pikir ini adalah bagian dari kontestasi. Bagaimanapun juga kalau misal kita cermati, basis data survei lintas lembaga memang di kubu 02 relatif sudah cukup terkonsolidasi di angka 40-45%. Tetapi dengan tekad satu putaran tampaknya memang butuh kekuatan yang ekstra. Nah kemudian itulah yang kemudian seringkali memunculkan barangkali ada semacam keinginan atau temptation untuk menggunakan instrumen kekuatan yang lebih besar. Salah satunya misalnya dalam konteks track record bagaimana pola relasi antara politik dan militer, seringkali kemudian ada ruang gelap di sana. Dan kalau misal kita kembali ke situasi saat Orde Baru, militer itu memiliki penguasaan teritorial yang cukup mengakar karena dia memiliki instrumen sampai di level desa, babinsa, sehingga kemudian kalau misal kemudian dulu nggak ada lembaga survei, tetapi sudah diketahui berapa yang menangnya, berapa persen, 70%. Kenapa? Ada instrumen yang mengakar yang bisa tahu peta kekuatan suara. Tetapi reformasi sudah membuat TNI menjadi semakin maju, semakin progresif, semakin reformis, maka kemudian netralitas independensi dari TNI dan juga Polri tentu juga menjadi pilar utama. Tetapi di saat yang sama, kalau misal kita cermati dari narasi yang terjadi ini, tampaknya kubu 01 dan juga kubu 03 juga memiliki keinginan atau bahkan dalam konteks ini misalnya, bisa saja kemudian menggunakan narasi apa yang terjadi di Boyolali sebagai sebuah instrumen sekaligus munisi untuk mendegradasi kredibilitas 02. Maka kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut, juga disampaikan Pak Mustafa, saya pikir itu adalah bagian dari upaya untuk saling mendelegitimasi. Karena disinilah kemudian kontestasi itu akan terjadi, tetapi sekali lagi yang pasti kita berharap tidak ada manipulated democracy. Nah, kalau misal kemudian demokrasi bisa dijaga dengan baik, saya pikir kredibilitas pemerintahan yang akan datang akan terselamatkan dengan baik. Oke, baik, terima kasih Mas Umam. Bang Ruhut, terima kasih Mas Tova, makasih Pak Wihadi. Oh, jadi cukup? Terima kasih dah. Yang penting kita semangatnya pemilunya damai ya. Damai. Bapak semua ya. Nanti kita coba-coba lagi, Pak. Kita ketemu lagi nanti ya. Sekali lagi terima kasih karena narasumber sudah hadir bersama kami Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan informasi ini mengenai flyover Kemayoran yang mendadak ditutup dan mengakibatkan sejumlah korban. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia pagi.